Banyak orang malu sekarang kalau memakai konde. Dianggap pakai konde seperti pakai parabola atau gerobak rodane dokar. Kebaya sudah mulai dilupakan karena dianggap tidak etis atau tidak bisa masuk surga malah. Hubungannya kebaya karo surga itu lho apa? Nah. Ketika ada kepentingan lain secara politis, kepentingan lain secara politis yang merugikan, ataupun kepentingan yang memiliki tujuan menguntungkan pribadi maupun golongan tertentu, sehingga kebudayaan Jawa ditindih, dibelokkan, dikaburkan, dan dihapuskan melalui fase-fase atau tahapan-tahapan itu tadi. Awalnya ditindih entah dengan alkulturasi, entah dengan asimilasi, percampuran budaya, perkawinan budaya, dan lain-lain. Itu awalnya ditindih dulu. Setelah itu dibelokkan, diaku bukan kebudayaan Jawa. Setelah itu dikaburkan, lalu lambat laun ditinggalkan. Ini tahapan dalam pembelokan sejarah seperti itu dari zaman dulu kala. Sehingga banyak di antara kita sebagai generasi penerus menganggap bahwa itu bukan budaya kita, menganggap itu adalah budaya impor. Kelihatannya kita ini perlu menyegarkan kembali bahwa bangsa yang besar dapat kita lihat dari kebudayaannya yang luhur. Besarnya suatu bangsa dapat kita lihat dari keluhuran budayanya. Kita tidak usah mengukur terlalu tinggi atau terlalu jauh. Orang mengatakan bahwa Indonesia negara tertinggal, negara berkembang lah, negara maju. Bagi saya tidak penting, sangat-sangat tidak penting. Mau maju, mau berkembang, mau tertinggal, mau apapun, itu bukan urusan penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita menata diri kita, bagaimana kita menata diri kita. Oke, kita kembali pada topik masalah bahwa pengkaburan sejarah itu terjadi, mau tidak mau, diakui tidak diakui, terserah. Nah, kita bandingkan aja bahasa di seluruh dunia. Jangan dibandingkan dengan serumpun, terlalu sempit mungkin. Kalau kita bandingkan di seluruh dunia saja, mana ada bahasa yang memiliki tatanan bahasa yang memiliki etika sopan santun. Jawa ini ada mulai dari tahapan ngoko kasar, ngoko halus, madya kromo inggil, sampai bagongan. Trapnya itu sangat-sangat rumit. Bahkan untuk anak kepada orang yang lebih tua, anak kepada orang tua, anak kepada yang seusianya, anak kepada yang di bawah usianya. Ini memiliki aturan tata bahasa yang sangat-sangat indah. Tapi sekarang mungkin sudah mulai luntur.
Meskipun ada komunitas kecil, komunitas ini yang berusaha mengembalikan lagi dengan mempelajari aksara Jawa, tata bahasa kasusastran Jawa. Kita perlu dukung dan kita acungi jempol. Tapi dari tahapan inilah kita dirusak. Mulai tahapan inilah kita dirusak. Dimana sekarang anak sudah dibiasakan dengan bahasa-bahasa yang serapan. Bahkan saya lihat beberapa, mereka mengukur keberhasilan seorang anak adalah ketika masih kecil sudah bisa bahasa Inggris, ketika masih kecil sudah bisa bahasa asing. Dianggap itu sebagai satu keberhasilan yang luar biasa. Malah kalau bagi saya itu bukan keberhasilan, ini awal menanamkan lupa diri. Ketika besar jadi anak yang lupa diri, ya jangan disalahkan. Dari pondasi awalnya sudah diberikan bahasa saya, racun. Jadi kita keracunan tapi nggak sadar. Itu awalnya. Kembali ke topik lagi. Banyak kebudayaan kita yang dianggap itu adalah bukan milik kita, malah kita dianggap ini budaya asing, ini bukan budaya Jawa ini. Banyak orang malu sekarang kalau memakai konde. Dianggap pakai konde seperti pakai parabola atau gerobak rodane dokar. Kebaya sudah mulai dilupakan karena dianggap tidak etis atau tidak bisa masuk surga. Malah hubungannya kebaya karo surga dulu apa? Nah, ini satu yang lucu bagi kita, bagi saya. Bukan mungkin kalau yang tidak sependapat ya monggo, kan bebas saja namanya pendapat, yang penting tidak memaksakan pendapat gitu. Nah, racun-racun seperti ini sudah sering kita konsumsi, sampai bahkan ngerinya saya itu kan kalau ada orang pakai jarik zaman sekarang itu dianggap satu hal yang aneh. Kemarin ada satu lontaran pertanyaan kepada saya. Dia menanyakan bahwa kenapa sekarang kalau orang pakai jarik dianggap dukun? Saya rasa tidak. Saya pada undangan resmi yang artinya melibatkan protokol dinas, ya, protokol dinas itu saya pakai jarik itu tidak ada masalah. Dan tidak ada yang menanamkan image bahwa itu dukun, menanamkan figur bahwa itu dukun, enggak. Itu enggak. Nah, kenapa kok terus orang memakai jarik dikonotasikan dukun? Saya kira tinggal bagaimana kita membawa diri di hadapan masyarakat atau di mana kita berada. Kamu pakai jarik, terus bicaranya masalah ada sosok gaib yang mengikutimu, dia mengintai setiap waktu. Iku Bang Tedel Mas Anes. Bukan. Jadi ininya sudah terbiasa berbicara yang tidak masuk akal. Kalau kita memakai jarik, kita memakai busana-busana kebesaran, bahasa saya seorang dalang, busana-busana adat yang menggambarkan keluhuran dan kewibawaan leluhurmu, ya satu yang kamu kedepankan kan etikanya. Etikanya kamu jaga. Kedua, baru tata krama, sopan santunmu, baru cara bicaramu.
cara berbicara yang terstruktur, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan datang-datang bilang Kanjeng Ratu Kidul. Jangan datang-datang bicara dewa apa. Datang-datang bilang ada gendruwo, ada demit, ada. Ya itu ya salahmu sendiri kalau begitu. Datang ke rumah orang tiba-tiba duduk itu, maaf ya, saya duduk kok merasakan aura kasih, ya. Makanya saya bilang kemarin sama teman-teman yang mungkin sempat hadir, ada istilah di Jawa Timur itu kemaruk. Kemaruk itu lagi seneng-senengnya itu loh. Tak seneng-senengnya. Kalau saya ibaratkan orang baru belajar dalang, wah, sendubalang itu karu-karuan. Karena luapan kebahagiaan. Orang lagi bisa nyinden, wah, sepeda lewatnya disindeni. Enek wong ngeden ngisingnya disindeni kira-kira. Tapi konteksnya bukan karena dia nyindeni wong ngising itu, tapi karena memang lagi seneng-senengnya nyinden. Namanya kemaruk atau terlalu over, terlalu berlebihan, bahasanya ngono kaya. Nah, kadang orang lagi belajar spiritual, mendapatkan kulitnya sudah gembar-gembur bahwa ini begini, ini begitu, ini begini, ini begitu. Tapi langkah nyatanya nggak ada. Nah itulah yang semakin memperburuk citra atau semakin memperburuk persepsi atau gambaran orang kepada busana yang melekat, karena kamu tidak menghargai busanamu. Kamu menampilkan kebudayaan Jawa tapi kamu nggak berbudaya. Dan ini banyak terjadi. Saya kemarin waktu ketika di salah satu tempat petilasan, pakainya blangkon, pakainya jarik, terus tapi nggak menjaga keluhurannya orang Jawa. Kamera HP-nya itu di sini. Hari Senin geser ini. Hari Selasa saya sudah 2 hari di sini. Ada begitu juga. Kok sampai koyo ngono. Padahal baru datang loh. Saya sudah 2 hari di situ, akhirnya ya ketawa loh. Padahal jelas-jelas itu ditebing, jurang. Gua nggak ada apa-apanya. Ini adalah makamnya sopo. Dan ini yang semakin memperburuk citranya orang Jawa. Ya karena nggak logis yang diomong kok. Itu yang sering terjadi. Belum lagi atribut atau busana Jawa digunakan untuk mencari keuntungan pribadi dengan jalan yang tidak benar. Kalau busana Jawa dipakai untuk keuntungan pribadi dengan jalan yang benar, ya acung jempol saya. Mungkin jadi Pambiworo, menjadi Pranoto Adiacara, Pambiworo itu jadi dalang atau jadi cucuk lampah atau jadi saya malah seneng. Artinya itu mewakili daripada kebudayaan Jawa yang benar dengan cara yang benar. Empan papan lah maksud saya.